Kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Saya nggak usah bantu ya. Saya tuh cuma minta keadilan aja, Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada Satpol PP datang, Ya, cuman pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Ada yang menarik nih teman-teman, ada yang lagi viral, seorang remaja putri, seorang perempuan yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ingin menghapuskan acara wisuda, acara perpisahan tingkat SD, SMP, SMA, bahkan tingkat TK teman-teman. Perempuan ini nggak terima. Oke, bagaimana videonya? Langsung saja, mari kita cek video berikut ini. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Ya, harusnya acara wisuda itu kalau sudah lulus perguruan tinggi, lulus universitas. Ya harusnya begitu. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Jadi orang-orang yang dikumpulkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, sahabatku semua, adalah orang-orang yang tidak memiliki rumah, yang hidup di tanahnya pemerintah, di bantaran sungai teman-teman. Dikumpulkan oleh Kang Deddy Mulyadi, lalu digusur, dan diganti rugi, diberi uang 10 juta rupiah. Ya lumayan lah teman-teman, buat ngontrak 1 tahun. Jadi di dalam acara ini teman-teman, ada satu keluarga, keluarga dari perempuan muda ini, dari remaja putri ini, dia mengkritik Kang Deddy Mulyadi yang menghapuskan acara wisuda dan acara perpisahan sekolah tingkat SD, TK, SMP, dan SMA. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Perempuan ini ngotot ya teman-teman. Ngotot sekali, nampak sekali dari ekspresi wajahnya tidak puas dengan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang ingin menghapuskan acara perpisahan, acara wisuda, tingkat TK, SD, SMP, dan SMA teman-teman. Padahal teman-teman, mereka ini tidak memiliki rumah, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, tetapi tetap saja ingin melakukan acara perpisahan dan acara wisuda. Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Lah iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dicicil. Ya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, oke. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Yes. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Keren ini sobatku semua. Keren dari pernyataan Kang Deddy Mulyadi. Kenangan itu teman-teman, menurut Kang Deddy Mulyadi, bukanlah pada saat acara perpisahan. Tetapi kenangan itu adalah proses selama kita belajar 3 tahun di sekolah teman-teman. Pada tingkat SMA 3 tahun, SMP 3 tahun, SD 6 tahun. Itulah kenangan yang tidak akan pernah bisa kita lupakan teman-teman. Menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah.
Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul. Kita bikin perpisahan sendiri, sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Iya. Bener nggak? Ya kan? Kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, nggak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau kita lihat fenomena di zaman sekarang ini, sahabatku semua, kita tidak bisa menyalahkan Kang Deddy Mulyadi. Karena fenomena di zaman sekarang ini, acara perpisahan sering diisi dengan acara huru-hara, coret-coret baju, dugem, hidupkan musik, joget-joget rame-rame, laki-laki perempuan, bercampur baur, mabuk-mabukan, konvoy. Inilah yang terjadi pada zaman sekarang ini. Inilah acara perpisahan yang diinginkan oleh kebanyakan siswa seperti perempuan ini, teman-teman. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri, tidak bawa institusi. Karena bagi saya, di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah, tidak boleh ada beban bagi orang tua. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Gak ada orang sukses waktu SMP, SMA-nya hura-hura, gak ada. Logika seperti inilah yang susah dipahami oleh remaja di zaman sekarang ini, teman-teman. Karena saya juga pernah mengalaminya dulu ketika masih sekolah. Ketika acara perpisahan, dugem, joget-joget, coret-coret baju, huru-hara, konvoy. Jadi, di zaman kita remaja, kita memang tidak bisa berpikir secara logis bagaimana berpikirnya orang-orang dewasa. Bagi kita, teman-teman, dunia ini adalah indah ketika kita masih remaja. Yang kita tahu hanyalah huru-hara, hanyalah joget-joget. Kita tidak mengetahui bagaimana orang tua kita susah mencari nafkah buat keluarganya, buat kita, biaya sekolah, ditambah lagi dengan biaya acara perpisahan, acara wisuda, yang kebanyakan isinya adalah huru-hara, teman-teman. Inilah yang akan dihapuskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi harusnya mengkritik pemerintah yang tidak memperhatikan pendidikan. Ini pemerintahnya merhatiin pendidikan, melarang gurunya membuat pungutan, melarang kepala sekolah yang bikin pungutan diberhentikan. Nah, harusnya kritik dari siswa itu mengkritik pemerintah yang membiarkan pungutan. Bukan, aku nggak ada perpisahan, aku nggak ada outing class, aku nggak ada wisuda. Jadi lucu, kan yang ngebulinya orang tuanya. Ya kan? Walaupun sudah dijelaskan sedemikian rupa oleh Kang Deddy Mulyadi, teman-teman, kepada perempuan ini, dia masih saja ngotot, masih saja bersikeras dengan pendiriannya. Dia tidak menyadari bagaimana kehidupannya, tidak memiliki rumah, yang hanya tinggal di bantaran sungai, tanahnya pemerintah, yang akan digusur oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat, teman-teman. Masih saja ngotot, ingin tetap mengadakan acara perpisahan di sekolahnya. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya saya kritik ya. Harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur karena membiarkan banjir, saya seneng. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya, akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Dari rekam jejaknya, sahabatku semua, jejak digitalnya perempuan ini, ketika diselidiki oleh netizen, perempuan ini yang tidak punya rumah, yang hidup di bantaran kali, tetapi gaya hidupnya glamor, teman-teman. Gaya hidupnya mewah, gaya hidupnya orang-orang kaya. Jadi lebih tepatnya, teman-teman, orang miskin yang tidak tahu diri. Bahkan, teman-teman, perempuan ini juga memiliki iPhone. Nggak tahu bagaimana cara dia mendapatkannya. Kalaupun dia dapatkan dari uang jajan yang dia kumpulkan, menurut saya ini tidaklah tepat.
Tidak tepat karena teman-teman kediamannya saja tidak layak teman-teman. Hanya tinggal di pinggiran kali. Bahkan kalau kita lihat dari Instagram perempuan ini teman-teman, gaya hidup para artis mewah, glamour. Bu, tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP, Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke. Saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan, tapi Oke. jangan terlalu membebani gitu, Pak. Oke, sekarang Ibu pilih, Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. sih. Oke, kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habis dapatnya dari Lah mertua. bukan, artinya Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah rakyat. Kalau kita perhatikan ya sosoknya ini seperti bukan gimana ya teman-teman ya. Atau mungkin dia ini dapat endorse teman-teman ya. Tuh, coba perhatikan teman-teman ya. Ini kan seperti gaya-gaya ya bukan ya orang miskin teman-teman ya. Kalau minjam kata Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya miskin tapi sombong. Ya sudah rumah nggak punya, ya hidup di bantaran kali teman-teman, itu pun tanah pemerintah. Ketika digusur ya teriak-teriak minta ganti rugi. Tapi di satu sisi yang lain ya ada kontradiksi. Anak ini sudah nyadar dirinya miskin tapi hidupnya berlagak sok kaya ya. Bahkan memprotes kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang menghapuskan wisuda bagi anak-anak sekolah teman-teman. Ini luar biasa. Nanti kita akan simak videonya lagi teman-teman, meskipun kalian sudah menyimak lah di channel Kang Deddy Mulyadi. Ada satu ya, postingan yang saya lihat di TikTok, ini menarik teman-teman untuk kita telusuri ya. Di TikTok tersebut disebutkan bahwa Aura ini sebenarnya nggak miskin-miskin banget teman-teman, karena ditemukan di akun Instagramnya teman-teman ya, postingannya itu seakan-akan anak ini glamor ya, di tempat-tempat yang berkelas ya. Bahkan Aura ini teman-teman sudah beberapa kali muncul di televisi ya, main sinetron ya, bahkan ada di acara-acara lawak bersama artis-artis besar. Coba kita telusuri teman-teman ya. Ini sudah saya rekam layar videonya teman-teman. Kita mulai dari akun Instagramnya, coba kita simak. Nah ini teman-teman ya, nanti kalian bisa telusuri nama akun Instagramnya Aura Cinta. Coba ya, kalau kita perhatikan ya sosoknya ini seperti bukan gimana ya teman-teman ya. Atau mungkin dia ini dapat endorse teman-teman ya. Tuh, coba perhatikan teman-teman ya. Ini kan seperti gaya-gaya ya bukan ya orang miskin teman-teman ya. Ya meskipun banyak orang miskin tapi sok kaya ya. Nah, ini coba perhatikan di RCTI ini. Tuh cewek nyebelin nggak balas WA gua. Ya udah, gua satron. Ini kan artis terkenal teman-teman ya, si cowok ini. Mana tuh dia? Bestia juga mana nih nggak nongol-nongol? Bentar lagi dia muncul. Sorry. Oh. Gua nanya dong, Kenapa ya? Nih, kenal Isyana nggak? Anak yang sekolah ini si Aura ini teman-teman. Olimpiade fisika tuh. Oh, Isyana Nih. yang cewek terkenal bukan cuma karena kepintarannya tapi kan ulahnya. Ini di RCTI ya. Mendingan Pernah main langsung sinetron. aja. Tunggu dulu, tapi kenapa Isyana emang? Isyana itu sebenarnya Nah ini lagi di Antv teman-teman. Ini saya kurang tahu acara apa ini, pembawa acaranya Uya Kuya. Oh ya, seperti di acara Indosiar dulu ada Take Me Out teman-teman, ya, cari-cari jodoh itu ya. Ini nih, ini yang baju merah atau pink ini teman-teman. Ini di sosok Aura ini teman-teman. Oke, kamu namanya siapa? lady. Hah? Lady. Tapi namanya di sini Lady. Lady, wanita imut ini. Padahal si Aura ini teman-teman. Pria Ini sama Indra Bekti. Disimpan, tenaga disimpan. Sabar Pak. Tenaga disimpan Pak. Tenaga disimpan, tenaga disimpan. Mas Bukti sabar. Sayang. Nih. Pak Caca ini harus diurus lah ini. Nah, Jangan ini bikin teman-teman. ributan di kafe saya. Dia kafe apa puskesmas sih? Kafe. Ada ini pengunjung juga, selamat datang Bu. Silakan duduk. Papi Nah, ini. sini. Api. Papi? Iya. Nih. Papi katanya. Ini dia Aura itu teman-teman. Wadaw. Sayang, ini siapa? Ini Kamu udah punya anak, sayang? waktu itu Kalau prediksi saya teman-teman, ini kesempatannya karena nama Kang Deddy Mulyadi ini kan sedang naik-naik terus teman-teman.
nanti kan ujung-ujungnya diundang ya di podcast atau di televisi teman-teman. Ini sih dugaan saya ya, agar dia bisa mengulangi mungkin karena dia pernah viral dulu, pernah masuk TV beberapa kali. Ya ini kesempatannya teman-teman ya. Siapa tahu ya aji mumpung gitu kan. Ya, begitulah sahabatku semua. Saya nggak tahu lagi mau komen apa tentang perempuan ini. Ya, silahkan teman-teman nilai sendiri bagaimana kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi dan bagaimana kritik ataupun protesnya dari perempuan ini, teman-teman. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.